Lihat apa tuh namanya, kucing lah, nggak usah jauh-jauh ya. Kucing itu kan sosok, atau mungkin kalau kucing terlalu terlalu umum ya. Harimau atau singa. Singa itu mereka dibekali Allah dengan kekuatan fisiknya mereka, kemudian dibekali juga dengan kuku-kuku yang atau cakar yang tajam, kemudian gigi atau taring-taring yang bisa mengoyak-ngoyak daging-daging yang mereka konsumsi ya. Kalau kita bicara atau membahas tentang makhluk seperti itu ya, singa tadi atau harimau tadi misalkan dalam hal ini, maka kita lihat mereka memiliki perlindungan yang yang ada pada diri mereka yang sudah Allah ciptakan ya. Nah, ini nanti pembahasan kan melebar ya tentang bagaimana kita mentadaburi ciptaan Allah. Ya. Nah, sebelum di situ, jadi sebenarnya ada pelajaran besar di singa atau hewan-hewan karnivor. Ya. Jadi hewan karnivor itu sebagian besar Bapak Ibu sekalian usianya mereka tidak lama. Usia hewan karnivor itu sebagian besar tidak lama. Ya. Saya nggak tahu persisnya berapa, tapi yang saya tahu itu tidak selama dengan hewan-hewan yang lain ya, yang memang tidak hanya makan daging saja. Nah, itu yang pertama. Jadi hewan karnivor itu mereka usianya tidak lama, itu yang pertama. Yang kedua, hewan karnivor itu atau hewan yang makanannya itu hanya daging saja, meskipun dalam 1 tahun sekali kata guru saya ya, harimau itu akan mencari beberapa jenis rumput yang mereka makan untuk memetabolisme lah katakanlah daging yang masuk dalam tubuhnya. Nah, yang kedua adalah hewan hewan karnivor itu dia tidak tahan lama dalam berdurasi atau mungkin dalam melakukan suatu aktivitas, cepat letihnya, cepat capeknya ya. Jadi manusia itu dibikin Allah atau jadikan Allah di antara atau mungkin dia karnivor banget enggak, tumbuhan banget enggak. Nah, itu di situ pesannya sebenarnya. Nah, nanti kita akan tadabur di sini ya. Apa kaitan katakanlah dengan sehat ya atau kesehatan kita selama katakanlah Ramadan seperti ini ya, khususnya berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga imunitas kita tetap terjaga. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ya atau Bapak Ibu sekalian melihat atau membayangkan cakar ya, kemudian taring ya, itu kan perlindungan. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, untuk memberikan perlindungan itu kepada makhluk yang bukan hewan ya. Maka Allah memberikan perlindungan tadi berupa zat-zat atau bahan-bahan tertentu yang bisa melindungi isi dari dalam atau mungkin kandungan dari dalam bahan tadi. Ya, contoh begini. Kalau Anda tahu salah satu buah yang sangat tinggi antioksidannya ya, misalkan apel lah. Kita tahu bahwa pektin yang ada pada apel itu salah satu serat ya, atau sumber antioksidan yang sangat tinggi yang ada pada apel tadi. Yang fungsinya apa? Apel itu kan kalau kita kupas ya, tap gitu kan ya, kalau ngupas nggak bunyi juga sih, itu istilah saya aja gitu kan. Kupas apel, kemudian apel itu kita biarkan beberapa saat, maka yang kupasan tadi itu maka kan dia akan berwarna coklat gitu kan. Itu kan proses oksidasi. Nah, di sini sebenarnya ada pelajaran penting di situ, bahwa perlindungan yang Allah berikan kepada tumbuhan itu sebenarnya ada pada bahan-bahan yang ada, salah satunya ada pada kulit ya, ada pada kulit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di kulit itu juga mengandung bahan-bahan penting ya, bahan-bahan yang punya manfaat imunitas atau bahan perlindungan kan, dia perlindungan tuh seperti shield, seperti perisai gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kalau sudah kita belajar tentang ini ya, tentang konsep perlindungan atau mekanisme ini tuh, itu sebenarnya kalau kita ditanya kenapa kita mengkonsumsi makanan-makanan atau tumbuhan ya, atau mungkin ya tanaman seperti itu ya, buah, sayur, itu salah satunya. Itu karena memang banyak sekali perlindungan yang Allah bekali pada mereka itu, yang bukan cuma sekedar perlindungan seperti halnya perlindungan yang ada pada kulit. Paham ya? Seperti itu ya. Nah, di sini pelajaran pentingnya adalah bahwa sebenarnya kalau kita katakanlah bicara tentang apel, ya, apel dengan kandungan pektinnya, vitamin C-nya, ya flavonoidnya, bioflavonoidnya pada apel misalkan dalam hal ini, maka
semua kok bagian dalam tubuhnya atau mungkin dalam ya komponen tumbuhan itu mulai dari kulitnya sampai dalamnya semua memiliki kandungan-kandungan atau khasiat, mulai dari perlindungan, mulai dari katakanlah dia menumbuhkan ya, atau mungkin menguatkan, ada proteinnya, ada intinya segala macam, paham ya? Ya.